Halo Sobat Desain, selamat datang kembali di channel Boas Desain, tempat dimana unek-unek seputar desain tercerahkan. Baiklah, mungkin teman-teman sekalian sudah sering melihat ada gambar seperti mandala ataupun ornamen-ornamen bunga indah yang begitu tampak simetris, baik itu yang ditemukan ketika browsing melalui Google ataupun saat melihat-lihat karya para microstalker yang ada di Shutterstock atau mungkin di Freepik dan di situs-situs microstock lainnya. Kemudian timbullah pertanyaan bagaimana cara agar bisa membuat mandala seperti itu atau berornamen seperti itu yang tampak simetris dan juga tampak indah. Nah, pada kesempatan kali ini di video ini ya kita akan sama-sama belajar jurus rahasia ya bagaimana membuat sebuah mandala itu menjadi simetris. Oke, kita mulai saja ya. Siapkan kopi Anda ya, kemudian camilan Anda ya. Pada beberapa menit ke depan kita akan sama-sama mempelajari cara mudah ataupun jurus rahasia membuat mandala menggunakan CorelDRAW. Check it out. Ya, pertama kita akan membuat rectangle tool. Ya, kita buat kotak biasa saja. Kemudian kita atur besarnya untuk bagian atas yaitu 4 cm atau lebarnya. Kemudian tingginya adalah 9,67 cm. Ya, seperti ini tampilannya. Kemudian kita ubah menjadi curves. Ya, kita convert menjadi curves dan kita hapus bagian kanan bawah. Kemudian dia menjadi segitiga seperti ini. Nah, segitiga ini kemudian kita copy, kita menggunakan transformation. Ya, kita membuat transformation ke bawah. Ya, yang belum tahu mungkin bisa melihat apa yang tampak di layar, yaitu lower center. Ya, kemudian kita apply ya, atau kita aplikasikan, kemudian nampak seperti ini. Lalu kita copy kembali, kita buat middle left. Setelah itu yang satu tadi kita hapus. Nah, lalu kita balik yang ini secara horizontal dan juga secara vertikal menggunakan mirror. Nah, setelah nampak seperti ini kemudian kita blok ya, keduanya kita gabungkan menjadi grup objek. Nah, setelah itu kita letakkan dengan menekan huruf P agar dia berada di objek ini berada di bagian tengah lembar kerja kita. Kemudian kita membuat lingkaran ya, pastikan lingkarannya benar-benar melingkar dengan baik. Kemudian ya kita buat lingkaran lagi yang lebih kecil. Jumlah lingkaran ini nanti sesuaikan saja dengan kebutuhan berapa jenis ataupun berapa tingkatan mandala yang akan kita buat. Nah, kemudian kita grupkan kembali dan kita klik kembali huruf P ya, nanti huruf P diklik dengan mengeblok dulu lingkaran yang sudah kita buat ya, agar nanti sesuai posisinya. Dan inilah lembar kerja yang akan kita gunakan membuat mandala. Selanjutnya kita beranjak, kita membuat lingkaran kecil. Kita posisikan lingkaran ini berada di tengah-tengah lembar kerja dengan klik huruf P tadi, tombol P. Nah, setelah seperti ini kemudian kita membuat garis-garis di lembar kerja kita ataupun di daerah yang tadi kita gunakan sebagai acuan lembar kerja. Kita buat saja 1 mm ukurannya. Nah, kita garis seperti ini ya, pastikan garis yang kita buat melewati ataupun memotong garis-garis lembar kerja yang sudah kita buat tadi. Nah, kita tarik seperti ini. Nah, agar dia memotong garis sisi di kanan maupun kiri. Setelah itu kita buat lagi di tingkat selanjutnya atau tingkat keduanya seperti ini ya. Terserah modelnya seperti apa. Ini hanya sebagai contoh. Kalau teman-teman ingin membuat yang lebih rumit juga boleh
nanti hasilnya akan lebih baik lagi. Saya hanya menyampaikan ataupun memberitahu contoh ataupun cara simple saja membuat mandala ini. Ya, mungkin bisa dibuat melengkung atau agak kerucut dan lain sebagainya. Ya, tapi di sini saya hanya membuat garis-garis saja. Nanti bisa dilihat hasilnya seperti apa. Nah, kita buat seperti ini, harus bergabung ataupun menyatu. Karena nanti garis ini akan kita rubah menjadi curves. Ya, outline ini akan kita rubah menjadi curves. Nah, sebelumnya pastikan yang di tengah tadi, lingkaran tadi tidak memiliki garis atau tidak memiliki outline. Jadi kita hilangkan saja outline-nya. Nah, maka dia tinggal curve saja, kurvanya saja. Lalu garis ini juga kita rubah dengan menekan tombol CTRL, Shift, dan Q. Maka dia otomatis menjadi kurva dan kita grupkan. Nah, setelah itu, ya setelah kita grupkan semuanya antara garis dan juga lingkaran di tengah tadi, kita potong. Kita potong bagian-bagian yang melewati garis. Ya, seperti ini. Baik yang di kiri maupun yang di kanan. Kita potong dengan seperti ini. Kemudian kita buat lagi potongan di sebelah kanannya. Pastikan lingkaran yang kecil di tengah tadi juga terpotong. Oke, sudah terpotong. Nah, lalu kita hapus bagian-bagian belakang tadi dan hanya ini yang kita gunakan ataupun kita ambil sebagai mandala. Kita kembali ke transformation, kita transform sebelah kiri, ya middle left. Kita apply dan kita mirror kembali. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian kita grupkan jadi satu. Ya, group object. Nah, kemudian kita kembali ke transformation bagian bawah. Kita apply. Nah, kemudian kita flip ataupun kita balik ke bawah. Nah, ini. Kemudian kita grupkan kembali seperti ini. Nah, kita kembali ke transformation tapi kali ini kita rotate ya, bukan position tapi rotate dan 45 derajat ya. Kita buat 45 derajat, pastikan posisinya adalah di bagian tengah ya. Kemudian kita apply lagi. Nah, sudah jadi dengan langkah-langkah yang begitu mudah dan sederhana, singkat, padat dan jelas. Jurus rahasia pun sudah terwariskan kepada sobat desain sekalian. Warna pun bisa diganti-ganti ya sesuai dengan selera. Yang merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, aku jadi nyanyi begini. Ya, seperti inilah ya cara membuat mandala sederhana. Ya, bagaimana? Gampang kan? Sangat mudah. Lalu bagaimana caranya jika kita ingin membuat mandala yang lebih rumit misalnya ya, yang lebih susah? Misalkan yang kita ingin buat adalah yang seperti ini. Ya, full seperti ini. Wow, ini kan begitu wow sekali. Nah, caranya bagaimana? Nah, kalau kita menggunakan rumus yang tadi, sebenarnya mandala yang serumit ini ya intinya adalah hanya ada pada bagian sini saja. Ya, hanya di bagian ini saja. Kemudian aslinya saat membuat pun ya yang kita gunakan hanya ini. Nah, mohon maaf ya, kucing saya meow-meow. Nah, jadi cuma bagian ini saja yang sebenarnya kita gunakan ataupun kita buat. Ya, mungkin ada teknik lain juga, tapi kebetulan jurus rahasia yang sudah saya pelajari adalah seperti itu. Jadi yang digunakan hanyalah bagian ini saja. Ya, kemudian nantinya akan ditransformasikan ya menjadi beberapa bagian yang berputar, akhirnya bergabung menjadi satu dan menjadi satuan yang lengkap dan tampak indah dan jelas. Nah, saya rasa itu saja bagaimana cara membuat mandala sederhana ya yang bisa saya bagi ke teman-teman. Jika teman-teman memiliki pendapat lain, ya jangan sungkan untuk menulis komentar di kolom komentar yang telah tersedia. Dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya agar kita sama-sama bisa saling berbagi dan sama-sama belajar lagi tentang desain di channel Bohas Desain. Oke, begitu saja. Bye bye.